Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rianto dengan NIM 18110007 dari kelas EF 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi code computing, keamanan sistem code computing. Yang pertama yaitu denial of service. Denial of service attack atau DOS attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang. Contoh serangan yaitu yang pertama serangan buffer overflow, yaitu mengirimkan data yang melebihi kapasitas sistem, misalnya paket ICMP yang berukuran sangat besar. Yang kedua, serangan SYN, yaitu mengirimkan data TCP SYN dengan alamat palsu. Yang ketiga, serangan teardrop, yaitu mengirimkan paket IP dengan nilai offset yang membingungkan. Yang keempat, serangan smooth, yaitu mengirimkan paket ICMP bervolume besar dengan alamat host lain. Yang kedua yaitu cost violation. Cost violation quality of service merupakan jenis pelanggaran dengan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan satu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. Cost digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu service. Contoh cost yaitu nyaris 900.000 data pribadi pengguna Kredit Plus diduga bocor di internet. Adapun data tersebut meliputi nama, KTP, email, password, alamat, nomor HP, data pekerjaan, dan data keluarga penjamin. Sebagai informasi, temuan kebocoran data ini sempat diungkap oleh salah satu perusahaan keamanan cyber pada Juni 2020. Lalu situs cyberthreat.id juga sempat memberitahukan perihal temuan ini. Yang ketiga ada IP spoofing. IP spoofing adalah perubahan alamat IP asli sebuah paket menjadi palsu dan membuatnya tampak seperti lalu lintas yang datang dari sumber sah. Peretas juga dapat membuatnya bekerja sebaliknya dan menutupi IP penerima sebelum proses jabat tangan TCP tiga arah terjadi. Peretasan mencegatnya untuk melakukan serangan spoofing IP dan memanipulasinya agar tampak seperti asli. Contoh IP spoofing yang pertama yaitu virus. Untuk menyuntikkan virus, file yang dibagikan pada berbagai situs yang terhubung dengan internet. Sini ada yang kedua, ada botnet, digunakan untuk menyebarkan malware yang dapat menginfeksikan komputer pengguna. Sini ada port scanning. Port scanning adalah aktivitas yang dilakukan untuk memeriksa status port TCP dan UDP pada sebuah mesin. Tujuan dari kegiatan ini adalah meneliti kemungkinan kelemahan dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatan melalui port yang terbuka. Contoh port scanning yang pertama itu TCP Windows Scan. Teknik ini dapat mendeteksi port-port terbuka maupun terfilter atau tidak terfilter pada sistem-sistem tertentu, sebagai contoh AX dan FreeBSD sehubungan dengan anomali dari ukuran Windows TCP yang dilaporkan. TCP RPC scan yang kedua. Teknik ini spesifik hanya dapat sistem unik digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi port RPC (Remote Procedure Call) dan program serta nomor versi yang berhubungan dengannya. Yang ketiga, TCP null scan. Teknik ini dilakukan dengan membuat off semua flag. Yang keempat ada TCP XMAS tree scan. Teknik ini dilakukan dengan mengirimkan suatu paket FIN, URG, dan push ke port sasaran. Yang kelima ada ARP Cache Attack, atau bisa disebut Address Resolution Protocol, disingkat ARP, adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP, protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control (MAC address). ARP berfungsi untuk memetakan media
komunikasi dari layer 3 ke layer 2 ataupun sebaliknya. Contoh ARP Chats Attack yaitu seorang penyusup dalam melakukan ARP spoofing akan mengirim pesan ARP palsu ke Ethernet jaringan lokal dengan tujuan menyamakan alamat MAC dengan komputer lain, misalnya komputer gateway. Jadi setiap lalu lintas data terhadap IP gateway akan mengarah terlebih dahulu ke komputer penyusup sebagai gateway palsu yang akhirnya diteruskan ke gateway asli yang memungkinkan untuk memodifikasi data sebelum diteruskan ke gateway. Aksi ini disebut man-in-the-middle attack. Sebelum serangan ARP Chats dalam keadaan normal menyimpan alamat MAC dari tujuan transmisi data, target penyadapan adalah di antara dua mesin yang terhubung pada jaringan yang sama dengan penyusup, yaitu korban 1 pada IP 192.168.10.4 dengan mesin korban 2 pada IP 192.168.10.7 dan mesin penyusup pada IP. Pada serangan dilakukan, sang penyusup akan melakukan pengiriman paket ARP repli yang berisi MAC dari mesin penyusup. Di sini penyusup korban 1, IP korban 2 is at MAC penyusup. Penyusup korban 2, IP korban 1 is at MAC penyusup. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.